Sejarah Ondorante. Perjalanan hidup Ondorante, tepatnya di Jalan Kembang Joyo, Desa Kalidoro, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Ondorante dengan sapaan saat ini yang akrab didengar penduduk sekitar dengan nama Mbah Kyai Rantai, selaku Danyang Desa Kalidoro. Tidak tahu apa-apa tentang keberadaan beliau. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, baik dunia seni ketoprak dan di dunia internet, saat ini Mbah Ondorante terkenal akan kejelekannya, kekonyolannya, dan kebodohannya seperti yang dilakukan di seni budaya ketoprak dan merupakan pedagang kaya. Waktu muda dulu, Ki Roro Mangunharjo memiliki pekerjaan sehari-hari adalah penjaga atau bodyguard para pedagang dan para petinggi-petinggi kerajaan Majapahit zaman dulu. Semasa dengan Sunan Muria untuk melindungi dari para begal, rampok, dedemit, dan jin. Ketika saat Saridin sudah memiliki ilmu tersebut, tiba-tiba terdengar kabar kalau Ki Roro Mangunharjo juga memiliki ilmu tersebut. Seketika itu Sunan Muria mendengar kabar berita tersebut, kemudian marah dan mengira Ki Roro Mangunharjo mencuri kitab pusaka milik Sunan Muria. Seketika itu Sunan Muria memanggil Ki Roro Mangunharjo. Di depan para santri yang hadir, Sunan Muria mengucapkan sabdanya untuk merantai seluruh tubuh Ki Roro Mangunharjo. Secara ajaib, seluruh tubuh Ki Roro Mangunharjo dililit rantai besi ukuran besar di seluruh tubuhnya, dari leher, pundak, tangan, dada, perut sampai mata kaki. Kemudian beliau diusir dari pondok pesantren dan disuruh bertapa untuk menebus dosanya. Sunan Muria menyuruh murid-muridnya untuk mencarikan tempat pertapaan buat beliau. Tak ketinggalan pada waktu itu, Jaka Sembung juga ikut mengantarkan beliau. Setelah mendapatkan tempat, tepatnya sekarang ini di Desa Kalidoro, sebelah barat Tugutani dan berada di sebelah timur gereja pesantrenan atau di Jalan Kembang Joyo, Pati, yang pada waktu dulu masih merupakan hutan belantara, belum ada seorang pun. Setelah ditinggalkannya, Ki Roro Mangunharjo ditempatkan di tempat para murid. Sunan Muria pergi meninggalkan di situ. Di situ juga masih ada satu orang yang masih tinggal di tempat tersebut dengan menangis terseduh. Dia adalah Joko Sambung. Joko Sambung ini percakapan singkat antara Joko Sambung dan Ki Roro Mangunharjo atau Kyai Rantai. Joko Sambung, aku percaya kamu tidak pernah melakukan hal tersebut. Ki Roro Mangunharjo, tidak apa-apa, aku difitnah, aku dihukum, aku ikhlas menerima semua ini. Joko Sambung, kamu bisa menguasai ilmu tersebut dari mana? Ki Roro Mangunharjo, waktu itu aku sudah mengerti inti dari semua ilmu. Aku minta sendiri langsung kepada Yang Maha Mempunyai dan Yang Maha Kuasa.
Joko sambung. Tetapi rantai yang membelenggu seluruh tubuhmu, apa tidak membebanimu saat bertapa? Ki Roro Mangunharjo. Tidak apa-apa. Misalkan aku ingin memutus rantai ini dengan sekali tebasan tanganku, rantai ini sudah terputus. Akan tetapi tidak aku lakukan karena aku ikhlas menerima semua ini. Joko sambung, kamu cepat kembali ke padepokan sebelum yang lain mencarimu. Joko sambung dengan menangis meninggalkan Ki Roro Mangunharjo dan berjalan perlahan menjauh. Joko sambung sendiri adalah teman dekat Ki Roro Mangunharjo. Tidak seperti kisah yang diceritakan Ketoprak atau cerita masyarakat. Tepat pada tanggal 10 Januari 2017 kami mendapatkan informasi tersebut langsung dari pengakuan Ki Roro Mangunharjo. Pada tahun 1376 Ki Roro Mangunharjo alias Ondo Rantai mulai pertapaannya. Beliau bertapa hingga 600 tahun hingga akhirnya moksa bersama dengan rantai besi yang melekat di tubuhnya. Rantai terbuat dari besi dan memiliki pancaran warna kuning keemasan. Berikut pusaka Ondo Rantai. Sebelum keberadaan pusaka tersebut ada di bumi ini, dahulu ada seorang resi sakti mandraguna bernama Resi Mulyo Multiani. Beliau bertapa dan membuat keris pusaka Luk 30 panjang 1 meter. Proses pembuatan keris pusaka tersebut memakan waktu 300 tahun dan tempat pembuatannya di atas awang-awang dengan cara dipijat dan dielus-elus. Dengan kesaktian resi tersebut, beliau menarik pancaran tenaga paling kuat untuk ditempatkan ke dalam keris pusaka tersebut, dan didapati Ki Roro Mangunharjo. Umur resi tersebut sendiri adalah 678 tahun, bisa dibilang 7 abad. Selesai membuat pusaka